Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik, pada video kali ini saya akan memberikan materi soal SKB CPNS khususnya untuk guru SD atau PGSD. Jadi buat teman-teman peserta SKB yang belum melaksanakan ujian bisa simak terus video ini sebagai referensi belajar dan sebagai tambahan materi untuk persiapan menghadapi ujian SKB nanti. Dan sebelum ke pembahasan, jangan lupa teman-teman tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terbaru seputar soal-soal SKB. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Soal yang nomor 1, pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Berdasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang berupa yang A fakta, yang B prosedur, yang C keterampilan, yang D konsep, yang E prinsip. Nah, jadi yang ditanyakan ini adalah tujuan dan strategi pembelajaran di atas ini mencerminkan ragam pengetahuan yang berupa, yang betul adalah yang D yaitu konsep. Nah, pengertian dari konsep ini apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal dan mengklasifikasikan. Kita lihat di sini teman-teman. Tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Jadi tujuan pembelajaran yang meminta siswa untuk mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas, ini termasuk jenis materi yang berupa konsep. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang D. Kemudian yang fakta ini teman-teman, yang fakta ini apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa itu terjadi. Kemudian yang prosedur ini, apabila siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu persoalan menurut prosedur tertentu. Nah, kemudian yang keterampilan ini, apabila siswa diminta untuk membuat sesuatu. Kemudian yang prinsip ini, apabila siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antar berbagai konsep, sebab, akibat. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang D. Kemudian soal yang nomor 2, perhatikan penggalan puisi berikut. Dalam ribaan bahagia datang, tersenyum bagai kencana, mengharum bagai cendana. Dari penggalan puisi tersebut terdapat gaya bahasa ... yang A hiperbola, yang B metafora, yang C litoles, yang D ironi, yang E asosiasi. Nah, jadi yang ditanyakan ini adalah gaya bahasa dari penggalan puisi di atas teman-teman. Nah, teman-teman tidak akan kesulitan untuk menjawab soal seperti ini apabila teman-teman paham jenis-jenis gaya bahasa dan pengertiannya. Dalam penggalan puisi di atas ini terdapat dua baris yang menjadi kunci untuk melihat gaya bahasa yang digunakan. Kedua kata kunci itu adalah yang pertama yaitu tersenyum bagai kencana, kemudian yang kedua yaitu mengharum bagai cendana. Nah, jadi kedua penggalan puisi di atas ini memunculkan kesan perumpamaan sesuatu dengan sesuatu hal lainnya, teman-teman. Nah, kemudian bila mengacu kepada jenis-jenis gaya bahasa, maka gaya bahasa yang digunakan dari kedua kata kunci tersebut ini menggunakan perumpamaan, teman-teman. Nah, jadi gaya bahasa perumpamaan yang tepat ini adalah yang E, yaitu asosiasi. Nah, jadi asosiasi ini perumpamaan teman-teman merupakan gaya bahasa yang menjelaskan makna suatu hal dengan cara membandingkan dengan objek lainnya yang memiliki persamaan sifat tertentu meskipun kedua hal tersebut sangatlah berbeda dalam hal lainnya. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang E teman-teman. Kemudian yang hiperbola ini adalah gaya bahasa yang menyatakan sesuatu secara berlebihan. Kemudian yang metafora, gaya bahasa yang menggunakan kata pembanding untuk mewakili hal lain atau bukan yang sebenarnya, mulai dari bandingan benda fisik, sifat, ide, atau perbuatan lain. Kemudian yang litoles ini, gaya bahasa yang melukiskan keadaan dengan kata-kata yang berlawanan artinya dengan kenyataan yang sebenarnya, guna untuk merendahkan diri padahal maksudnya tinggi. Kemudian yang ironi ini, gaya bahasa yang menyatakan makna yang berlawanan dengan maksud untuk menyindir. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang E, asosiasi.
Kemudian soal yang nomor 3, sebuah mobil membutuhkan 4 liter bensin untuk perjalanan sejauh 72 km. Berapa bensin yang dibutuhkan jika mobil itu dapat menempuh perjalanan 54 km? Yang A 2 liter, yang B 3 liter, yang C 4 liter, yang D 5 liter, yang E 6 liter. Nah, kita tentukan terlebih dahulu teman-teman. Ini 4 liter bensin untuk perjalanan sejauh 72 km. 4 liter bensin sejauh 72 km. Kemudian berapa bensin yang dibutuhkan? Berarti X liter bensin yang dibutuhkan jika mobil itu akan menempuh perjalanan 54 km. Nah, jadi 54 km. Nah, jadi 4 liter bensin ini menempuh perjalanan 72 km. Kemudian berapa liter bensin untuk menempuh perjalanan 54 km? Nah, jadi ini adalah perbandingan senilai, teman-teman. Kita langsung saja hitung 4 per 72 sama dengan X per 54. Kita langsung kalikan saja, teman-teman. X sama dengan 4 dikali 54 dibagi 72. Nah, sama dengan 4 kali 54 ini 216, teman-teman. 216 dibagi 72. Nah, jadi 216 ini dibagi 72 yaitu 3. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah 3, teman-teman. Berarti yang B. Kemudian soal yang nomor 4, urutan pecahan terkecil ke terbesar dari bilangan 0,6, 55%, 2/3, 0,58 adalah yang A 55%, 0,58, 0,6, 2/3, yang B 0,6, 55%, 0,58, 2/3, yang C 2/3, 55%, 0,58, 0,6, kemudian yang D 0,6, 2/3, 55%, 0,58, yang E 0,58, 55%, 0,6, 2/3. Nah, jadi kita diminta untuk mengurutkan dari angka terkecil hingga ke terbesar, teman-teman. Pertama kita samakan terlebih dahulu, teman-teman, untuk lebih mudahnya. Pertama 0,6. 0,6 kita tetapkan saja 0,6. Kemudian yang 55% ini adalah 55/100. Kita jadikan desimal saja, teman-teman. 55/100 jika dijadikan desimal ini adalah 0,55. Kemudian yang 2/3 ini kita juga jadikan desimal, teman-teman. 2/3. Nah, jadi 2/3 ini sama dengan 0,67. Caranya seperti ini. 2 dibagi 3. Nah, kita gunakan pembagian seperti ini. Nah, apabila pembilang ini lebih kecil dari penyebut, maka di sini kita tambahkan 0, teman-teman. Tambahkan 0. Kemudian di atas kita tambahkan 0 juga, tambahkan koma. Nah, jadi 20 bagi 3 ini sama dengan 6. 6 kali 3 yaitu 18. 20 kurangi 18 ini 2. Kemudian kita tambahkan 0 lagi. 20 bagi 3 yaitu 6. 6 kali 3 18. Kemudian kita kurangi 2. Kemudian tambah 0 lagi. 20 bagi 3 6. 6 kali 3 18. Dan begitu seterusnya, teman-teman. 0,666 ini bila dibulatkan 0,67. Nah, jadi seperti ini. 0,67. Kemudian yang 0,58 kita langsung saja tulis 0,58. Berarti tetap, teman-teman. Nah, jadi apabila sudah sama seperti ini, kita akan mudah untuk mengurutkan dari bilangan terkecil hingga ke terbesar. Jadi yang paling kecil ini adalah yang 0,55. Jadi 55/100. Berarti kita cari opsinya yang 55/100. Nah, jadi yang A, teman-teman. Karena yang B, C, D, E ini sudah salah semua, maka yang betul ini A. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang A. Ini untuk cara cepatnya. Kemudian soal yang nomor 5. Harga 2 lusin buku 60.000. Tiar membeli buku itu dengan selembar uang 50.000. Berapakah banyak buku yang diperoleh Tiar? Yang A 18 buku, yang B 19 buku, yang C 20 buku, yang D 21 buku, yang E 22 buku. Nah, jadi yang ditanyakan ini berapa jumlah buku yang diperoleh oleh Tiar, teman-teman. Kita langsung hitung saja. Pertama, harga 2 lusin. 2 lusin ini harganya 60.000, teman-teman. Nah, jadi 6 lusin harganya 60.000. Nah, jadi 1 lusin ini isi 12, teman-teman. 1 lusin isi 12. Apabila ada 2 lusin berarti 2 kali 12 berarti 24. Nah, kemudian kita tentukan harga persatuannya terlebih dahulu, teman-teman. Yaitu
60.000 dibagi 24. Nah, jadi 60.000 dibagi 24 ini 2.500 teman-teman, 2.500. Nah, jadi harga per bukunya yaitu 2.500 teman-teman. Ini harga per bukunya. Nah, jadi Tiar ini membeli buku dengan uang selembar 50.000. Kita tulis di sini saja. Nah, jadi uang punya Tiar yaitu 50.000 dibagi 2.500. Nah, jadi 50.000 dibagi 2.500 adalah 20. Nah, jadi Tiar ini memperoleh buku sebanyak 20 buku, teman-teman. Berarti jawaban yang tepat ini adalah yang C. Kemudian soal yang nomor 6. Rudi baru saja terpilih sebagai kepala desa di Desa Kembang dan dia merayakan kemenangannya tersebut dengan mengajak masanya berkonvoi di jalan umum hingga mengalami kemacetan panjang. Tindakan yang dilakukan Rudi bertentangan dengan sila titik-titik yang A1, yang B2, yang C3, yang D4, yang E5. Nah, jadi tindakan yang dilakukan Rudi ini yaitu berkonvoi di jalan umum hingga mengalami kemacetan panjang. Nah, jadi Rudi ini merugikan kepentingan umum, teman-teman, dengan menggunakan jalan umum semena-mena. Nah, jadi tindakan Rudi ini bertentangan dengan sila yang betul adalah yang E, yaitu sila kelima. Nah, jadi tindakan Rudi ini bertentangan dengan sila kelima, teman-teman, pada poin tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Baik, itulah beberapa materi soal SKB khususnya untuk guru SD atau PGSD. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.